Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas apa itu sistem. Sistem merupakan kumpulan dari bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sekumpulan dari objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi, dan hubungan antara objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. Jadi sistem itu dia tuh ada bagian-bagian, antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, mereka itu bareng-bareng kerjasama bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi misalnya contoh nih, ada analis, ya, orang yang mengerjakan atau menganalisa sebuah sistem yang akan bekerja sama dengan seorang programmer untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, yaitu tujuannya adalah menciptakan sebuah program yang bisa digunakan oleh klien atau oleh user sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi namanya sistem itu dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Makanya biasanya sistem itu ada pokok-pokok sistem. Jadi ya benar-benar ada ciri-ciri pokok sistem. Sebuah sistem atau sesuatu itu dapat dikatakan sebuah sistem jika memiliki 3 ciri pokok, yaitu input, proses, output. Jadi kalau kalian membuat sistem nggak ada inputannya, nggak ada prosesnya, nggak ada outputnya, atau hanya misalnya cuma ada masukan doang sama proses doang, nggak ada outputnya, yaitu bukan sistem namanya. Atau ada proses doang sama output doang, nggak ada inputnya, itu bukan sistem namanya. Ya, jadi yang namanya sistem itu harus bertiga: masukan, pengelolaan atau pengolahan, ya, processing, kemudian keluaran, input, proses, output. Jadi 3 unsur ini wajib ada, masukan dan proses dan output. Jadi bukan atau ya di sini. Jadi 3-tiganya ini harus ada. Kalau salah satu nggak ada, berarti dia nggak akan bisa disebut sebagai sebuah sistem. Ya, di sini kalian bisa lihat beberapa pengertian sistem menurut referensi yang ada ya. Tinggal dibaca aja di slide PowerPoint-nya. Nih, elemen-elemen dari sebuah sistem. Yang pertama adalah tujuan. Artinya sebuah sistem harus memiliki tujuan. Tujuan ya, kita bikin sistem buat apa sih? Masa iya hanya sebagai, ya udah bikin aja, nggak ada tujuan tertentu. Pasti sebuah sistem akan dibuat sesuai dengan tujuannya. Atau memiliki tujuan tertentu, tidak hanya semata-mata hanya membuat sistem aja. Batasan di sini adalah sebuah sistem harus memiliki batasan, ya. Jadi ada aturan-aturan, biasanya batasan di sini terkait dengan birokrasi dalam suatu organisasi. Jadi misalnya mau bikin sistem pegawai. Nah, dibatasi nih maunya pegawainya apa. Oh, ternyata hanya sebatas gaji pegawai. Oh, hanya sebatas sebagai presensi pegawai. Ini itu harus ada batasan. Kalau misalnya kita membuat sebuah sistem tanpa adanya batasan, nanti jadinya terlalu luas sistemnya, jadi menyebar kemana-mana, dan biasanya kalau misalnya tidak dibatasi, ada kemungkinan tujuannya itu akan lama tercapainya, gitu ya. Kemudian ada yang namanya kontrol sistem. Kontrol sistem di sini adalah jadi ada pengawasan, ada evaluasi. Setiap sistem yang dibuat harus dievaluasi, ya, harus dikontrol apakah sudah baik ataukah masih ada kekurangan, dan akan terus ada kekurangan, balik lagi, perbaiki lagi, buat lagi dari awal. Atau ada kesalahan atau apa, itu selalu harus ada pengontrolan atau pengawasan, ya. Kemudian ada yang namanya input, proses, output. Tadi yang seperti saya bilang ya, bahwa sebuah sistem wajib ada input, proses, output. Dan yang terakhir adalah feedback. Feedback di sini adalah ketika sistem itu sudah dibuat,
kita harus dapat feedback atau respon balik dari penggunanya, apakah ini bermanfaat atau tidak, atau ada yang salah, sehingga kita akan terus berusaha untuk mengontrol atau membuat mengevaluasi sebuah sistem tersebut sampai benar-benar mendapatkan sistem yang sesuai dengan tujuan dan keinginan dari penggunanya. Karakteristik sebuah sistem yang pertama adalah komponen. Ya, nih kalau kita ibaratkan ya, komponen di sini adalah penggunanya. Biasanya yang namanya komponen itu yang menggunakan si sistem itu tersendiri. Biasanya kalau nanti di diagram itu biasa disebut sebagai si entitasnya. Kemudian ada boundary-nya atau ada batasannya. Ya, seperti tadi saya bilang, setiap sistem harus dibuat batasannya. Oh, ternyata di batasannya kita mau bikin sistem hanya untuk KHS semester 6, gitu kan. Terus environment-nya, lingkungan luar sistemnya, siapa yang akan mempengaruhi sistem dari sisi luar lingkungannya. Ada ketua jurusan interface, berarti antara penghubung sistemnya, tampilannya, interface gitu ya. Terus inputannya apa, outputnya, berarti kan apa yang di-input, apa yang di-outputkan atau hasil keluarannya tuh maunya seperti apa. Kemudian prosesnya nanti alurnya kayak gimana ya, inputnya masuknya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa, gitu ya. Itu masukan, inputan, proses, dan terakhir adalah sebuah sistem karakteristiknya harus memiliki sasaran dan tujuan, ya. Oke, lanjut ke klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak berarti nggak bisa dilihat, tapi ada. Contohnya adalah sistem agama. Jadi dia tuh sebuah ide-ide atau sebuah pemikiran yang secara fisik itu nggak ada, tapi kita yakin bahwa itu ada, gitu ya. Kemudian sistem fisik berarti sistem yang keberadaannya itu dapat dilihat secara fisik, itu udah jelas, komputer dan sebagainya, yaitu fisik. Kemudian alamiah berarti terjadi secara alami, ya, tata surya, terus sistem pencernaan, ya, itu kan terjadi secara alami, bukan buatan, bukan kita yang buat, ya. Kemudian kalau ada alamiah pasti ada buatannya, gitu ya. Berarti yang dirancang oleh manusia, ya, berarti yang melibatkan manusia dengan mesin, ya, contohnya sistem pabrik, gitu ya, sistem produksi, nah itu melibatkan manusia. Sistem tertentu, artinya di sini sistem yang operasinya itu bisa diprediksi gitu loh, ke outputnya tuh kayak apa, bisa dilihat, kayak misalnya kamu ngetik di Word, saya mau makan. Maka kan ketika di print kamu udah tahu, oh nanti yang akan kecetak adalah saya mau makan yang ada di atas kertas. Ya, itu namanya sistem tertentu. Jadi kita bisa prediksi outputnya itu seperti apa. Ya, tapi kalau sistem tak tentu itu yang nggak bisa diprediksi. Ini outputnya kayak gimana gitu. Ya, kayak misalnya contoh-contoh yang nggak bisa diprediksi apa ya? Mungkin seperti sistem alamiah ya. Jadi kayak misalnya sistem iklim, cuaca itu kan tidak menentu ya, masih mengandung unsur kemungkinan, probabilitas gitu ya. Sistem tertutup berarti di sini nggak bisa digunakan oleh dunia luar, nggak bisa kepengaruh oleh lingkungan luar, ya. Jadi dia benar-benar sendiri aja gitu kerjanya, ya. Nggak bisa bekerja, dia hanya bisa bekerja untuk dirinya sendiri, tidak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Kalau sistem terbuka, berarti dia ya secara pengelolaannya, secara penggunaannya, atau secara pengerjaannya itu semua dipengaruhi oleh lingkungan luarnya.
Baik, selanjutnya adalah apa itu informasi, ya. Informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Jadi kalau misalnya kita gabungkan nih antara sistem dengan informasi, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah kumpulan dari hardware, artinya perangkat kerasnya, software, perangkat lunaknya, dan brainware yang berada di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam menyajikan data yang sudah diolah. Ya, nih ya, peranan sistem informasi dalam sebuah bisnis yang pertama adalah mendukung suatu operasi bisnis. Yang kedua adalah untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga, meraih keuntungan secara strategi. Terus, jenis-jenis sistem informasi ini bisa dilihat ya, mulai dari executive support system, group decision support system, sampai dengan adanya transaction processing system. Ya. Kemudian ini tipikal departemen sistem informasi. Ini beberapa jenis-jenis sistem informasi ya. Nah, ini adalah daur hidup pengembangan sebuah sistem. Sebuah sistem dibuat mulai dari perencanaannya. Perencanaannya dibuat, kita mau bikin apa, kemudian dianalisa tuh sistemnya, mulai dari latar belakangnya, kemudian masalah-masalah yang mau dibuatnya seperti apa, kemudian mulailah mendesain, setelah itu membuat desain perancangan, ya, sebuah sistem secara umum untuk membuat solusi berdasarkan hasil analisa yang sudah ada. Ya, kemudian setelah didesain secara general, kemudian dievaluasi atau diseleksi secara sistemnya itu diseleksi, dilihat oh mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan, oh mana yang lebih dulu itu dievaluasi. Kemudian setelah dievaluasi, mulailah didesain secara terinci. Jadi dibikin tuh, dirincikan. Oh ternyata ini proses yang pertama harus lebih diperdalam lagi, lebih mendetail lagi seperti apa. Setelah melakukan desain, kemudian lanjut ke proses implementasi. Implementasi ini berarti sudah diterapkan, artinya sudah setelah sistem itu dirancang secara rinci, maka diimplementasikan atau diterapkan. Ketika sudah diterapkan, maka kita wajib melakukan yang namanya perawatan sistem atau maintenance atau evaluasi. Jadi sebuah sistem seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa sebuah sistem harus dikontrol, harus diawasi, harus dilihat. Nah, jadi kalau misalnya setelah dikontrol, ternyata ada kesalahan, kekurangan, maka wajib dilakukan perawatan lagi. Gimana untuk mengatasi perawatan? Maka balik lagi ke atas lagi, mulai dari perencanaan, analisa, desain, evaluasi, sampai dengan implementasi. Jadi, di sini kenapa disebut daur hidup? Ya karena memang sifatnya itu berputar. Jadi ketika mulai perawatan bukan berarti setelah implementasi udah selesai begitu aja, enggak. Tapi akan berlanjut ke perawatan. Jadi ketika sistem itu ada kesalahan atau ada kekurangan atau ada keterbaharuan, maka siklusnya diulang lagi mulai dari perencanaan sistem. Oke, lanjut ke perencanaan sistem. Perencanaan sistem yang pertama adalah membuat langkah-langkah pembuatan sistem yang mendukung tujuan organisasi. Yang kedua adalah mengestimasi kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem. Ini ya, contoh-contoh tahapannya. Yang pertama itu seperti mulai mengkaji tujuan, terus mengidentifikasi proyeknya seperti apa, menetapkan sasaran, menetapkan kendala, menentukan proyeknya maunya sistemnya seperti apa, membuat laporan, sampai akhirnya meminta persetujuan manajemen. Ini siklusnya atau tahapannya. Kemudian analisis sistem. Analisis sistem itu yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan dan mengevaluasi hambatan yang terjadi seperti apa. Kemudian mulailah mengusulkan perbaikannya itu seperti apa untuk menjawab permasalahan yang
telah ditemukan sebelumnya. Kemudian mulailah membuat gambaran sistem baru yang akan dibuat seperti apa, ya. Kemudian proses analisis yang pertama yang akan kita gunakan nanti adalah menggunakan diagram aliran data atau data flow diagram atau DFD atau DAD. Yang kedua adalah menganalisa data dengan menggunakan kamus data. Ketiga, menggambarkan spesifikasi proses dan keputusan terstruktur. Yang keempat, menganalisis sistem pendukung keputusan semi-terstruktur. Yang kelima, menyiapkan proposal sistem. Dan yang keenam adalah menulis dan menampilkan sistemnya seperti apa. Ya, baik. Itu adalah materi untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya mengenai sistem analis, silakan dibaca PowerPoint-nya yang ada di slide PowerPoint materi kedua. Ya, ini tugasnya mau dikerjakan, mau dicoba-coba silakan, tapi tidak wajib dikumpulkan. Jadi silakan dicoba atau dievaluasi sendiri saja. Ya, oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.